Oke, saya Surya Dharma dari kelompok 4 Angkatan 10, dan dalam video ini saya akan coba merangkum apa yang saya pelajari dari nilai berakhlak, khususnya untuk nilai akuntabel dan juga nilai kompeten. Nah, pertama saya akan coba menjelaskan terkait dengan akuntabilitas. Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap lembaga institusi yang memberikan amanat. Nah, dalam hal ini pemahaman saya bahwa akuntabilitas seorang ASN misalnya merupakan bentuk tanggung jawab ASN tersebut kepada atasan, kepada badan atau lembaga, perangkat daerah di mana dia bekerja, kemudian bentuk tanggung jawab terhadap publik. Akuntabilitas sendiri terdiri dari beberapa tingkatan. Dari yang paling bawah, ya ini akuntabilitas secara personal. Kemudian naik satu tingkat ke tingkat individu, kelompok, organisasi, dan tingkat paling tinggi adalah stakeholder atau akuntabilitas yang harusnya dimiliki oleh para pemangku kepentingan, para pemangku kebijakan publik. Terdapat 3 perilaku etik akuntabilitas. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Artinya, saya misalnya sebagai seorang ASN harus mampu melaksanakan tugas saya dengan penuh kejujuran, dapat dipertanggungjawabkan, dan juga dilandasi oleh nilai-nilai integritas. Kemudian yang kedua, menggunakan barang dan kekayaan milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Contoh sederhananya misalnya penggunaan alat printer di kantor yang memang ditujukan untuk mengeprint dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kantor dan bukan dokumen milik pribadi. Yang terakhir adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Artinya harus dapat bertanggung jawab dengan jabatan yang kita emban. Misalnya di suatu saat nanti saya akan menjadi pejabat publik, maka saya harus dapat bertanggung jawab terhadap apa yang akan saya lakukan, apa yang saya katakan, dan juga kebijakan-kebijakan yang saya ambil. Nilai berakhlak yang selanjutnya adalah kompeten, yang berarti seorang ASN harus mampu terus mengembangkan kemampuan berpikir, sikap, perilaku, dan juga keterampilan yang dimiliki. Nah, kompeten ini sendiri atau kompetensi yang dimiliki oleh ASN itu meliputi setidaknya 3 hal. Pertama, kompetensi teknis terkait dengan tugas, fungsi yang diemban oleh ASN tersebut. Kemudian, kompetensi manajerial. Nah, bagaimana seorang ASN ini harus mampu memimpin atau melaksanakan jalannya kepemimpinan di organisasi yang ia pimpin ataupun memimpin orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, kompetensi terkait dengan sosial atau sosiokultural, bagaimana dapat berinteraksi dengan orang dari berbagai macam suku, bahasa, dan juga dapat selalu menyesuaikan diri dengan dan menerapkan wawasan kebangsaan. Ada 3 kode etik perilaku ASN yang kompeten. Pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Nah, tadi erat kaitannya dengan bagaimana seorang ASN harus terus belajar, menyesuaikan diri, dan tidak ada kata berhenti untuk meningkatkan kompetensi diri. Kode etik yang kedua adalah membantu orang lain belajar. Berarti belajar dalam hal ini bukan untuk kita sendiri, tapi harus juga mampu mengembangkan atau mengajak orang-orang di sekitar kita untuk terus belajar. Dan kode etik yang terakhir adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Artinya tugas yang diemban, amanat yang diemban harus selalu optimal sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan dari tugas tersebut dan dilakukan secara terbaik, berarti memberikan kualitas sepenuhnya terhadap setiap penugasan, setiap tugas yang ada. Akhirnya, seorang ASN harus mampu bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap organisasinya, terhadap pimpinannya, dan juga harus terus mampu mengembangkan diri, terus belajar tanpa henti, dan memberikan yang terbaik bagi negara dan bangsa Indonesia. Sekian dari video kali ini, terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya.